warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Valevi dan Rival yang sudah bergabung dari SMA Negeri 1 Pemali, Kepulauan Bangka Belitung. Dan nanti akan ada beberapa teman lain dari SMA Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 1 Boyolali. Cuman sepertinya masih proses join mungkin ya, mungkin masih buka laptop dan sebagainya. Oke, kita bertemu lagi. Bukan bertemu lagi ya. Ini pertemuan pertama kita. Kebetulan untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan PLP, magang kependidikan untuk asistensi mengajar dan sekaligus nanti mungkin akan nyangkut paut dengan mata kuliah pembinaan Olimpiade Sains Nasional untuk contoh soalnya. Oke, untuk hari ini gimana kabarnya Pak Levi dan Rival? Alhamdulillah sehat selalu Kak. Di sana hujan? Enggak ya? Oke, di Solo kebetulan setiap sore menuju malam itu hujan terus. Eh, Polanya gitu. Jadi periodenya itu habis asar biasanya gelap, sorenya hujan sampai malam. Biasanya gitu kalau di kota Solo. Dan BTW selamat kemarin Valevi sepertinya terpilih jadi duta genre nasional ya. Luar biasa kayaknya kayaknya perdana buat anak asrama. Kayaknya kalau di kelas beasiswa, kalau di kelas unggulan saya nggak tahu ya. Udah lama soalnya. Itu. Dan hari ini kita akan bahas materi, nanti akan ada video sebenarnya, nanti videonya akan ditampilkan setelah ini. Oke, nanti linknya akan dikirimkan di grup terkait seputar hukum gravitasi Newton. Three, two, one. Oke, untuk itu kita langsung saja, ini akan kakak share screen, jadi mungkin atmosfernya akan seperti di kelas, layaknya melihat guru menjelaskan di papan tulis, begitupun dengan les malam hari ini ya, untuk belajar malam hari ini. Ini kakak akan share screen.
Oke, sudah masuk. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi kita nanti sederhana saja, mungkin kakak akan jelasin materi singkat, namun mungkin agak sedikit detail. Jadi em, di sini kakak yakin teman-teman tidak start from zero, sudah pernah belajar juga tentang apa itu gravitasi, apa itu hukum Newton, dan bagaimana planet serta isinya itu berinteraksi satu sama lain melalui hukum fisika. Jadi em, mungkin 10 menit awal kita akan bahas materi singkat terkait rumus-rumus persamaan-persamaannya dan konsep dasarnya. Kemudian sisanya kita akan latihan soal. Sini sudah kakak sediakan soal lumayan banyak. Mungkin nanti sistemnya menonton kakak menjelaskan dan em, barangkali mungkin nanti kakak tanyakan juga beberapa pertanyaan dan bisa bantu kakak menghitung ketika menjawab soal. Gitu, sudah siap dari Valevi dan Rival? Siap, Kak. Oke, kita mulai dari hukum gravitasi Newton. Oke. Jadi teman-teman sudah pernah mendengar, kita mulai jadi ceritanya dulu singkat. Jadi Newton itu seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris ya, yang mungkin sudah terkenal di mana-mana dengan hukum paling tersohornya yaitu hukum Newton yang ada tiga ya, sigma F, salah satunya itu hukum 2 Newton sama dengan M dikali A. Ini persamaan yang sangat fenomenal, bahkan hukum persamaannya Einstein, E sama dengan mc kuadrat, itu berasal dari penurunan hukum 2 Newton. Dan segala sesuatu sekarang ya, segala perhitungan mekanik, entah itu dalam penyutrian transportasi, kemudian apapun itu hampir semuanya yang berkaitan dengan mekanika dihitung menggunakan hukum 2 Newton ya. Yang kesimpulannya itu simple, yaitu percepatan hanya bisa dihasilkan oleh gaya. Maknanya demikian, hanya demikian. Jadi gaya menjadi sebuah penyebab utama, main reason, penyebab utama, alasan utama kenapa ada percepatan di muka bumi ini. Percepatan itu A ya. Percepatan itu artinya perubahan kecepatan delta V, ya enggak, per delta T. Jadi ketika ada perubahan kecepatan, maka di situ ada percepatan. Ketika ada percepatan, maka otomatis pasti ada gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Jadi itu konsep dasar dari hukum Newton. Nah sekarang Newton juga telah merumuskan hukum gravitasi Newton, yang kurang lebih nanti bunyinya adalah ketika kita punya dua buah massa yang sangat besar, besar sekali ya, contohnya bumi dan bulan misalkan ya, bulannya di sini warna biru, warna hijau. Oke, ini ada bulan, sini bumi. Oke. Nah, akibat massa yang sangat besar ini ternyata akan ada gaya fundamental. Jadi kita kenal ada 4 gaya fundamental dalam fisika. Gaya nuklir kuat, nuklir lemah, elektromagnetik. Salah satunya itu gravitasi. Jadi gravitasi itu emang gaya alamiah. Fundamental itu gaya paling dasar yang memang sudah ada di alam sejak awal penciptaan alam. Gitu ya. Ada 4 gaya dasar. Nah, hukum gravitasi Newton itu menjadi salah satu dari 4 gaya fundamental. Jadi ini gaya alamiah. Ketika dua buah benda bermassa, itu akan memiliki kecenderungan tarik-menarik sebesar F nanti ya. Ada yang masih ingat persamaannya? Gaya tarik-menarik itu akan bernilai sama dengan perkalian massa. Kalau ini M1, ini M2. Perkalian massa mereka berdua, ya kan? Dibagi dengan jarak antara mereka berdua dari pusat. Ingat, kita nggak dari pinggir. R, anggap aja ya, jaraknya R. Oke, R kuadrat. Oke, depan ini ada faktor gravitasinya, ada konstantanya. Oke, hasil eksperimental ya. Jadi hasil perhitungan eksperimen. Jadi gaya tarik-menarik antar dua buah benda bermassa itu setara dengan perkalian massa kedua benda dibagi dengan jarak kuadrat jaraknya. Itu sesimpel itu ya sebenarnya. Oke. Kemudian kita kenal bahwa jadi gaya ini itu menjadi awal sebab, menjadi alasan utama kenapa
matahari yang begitu beratnya, begitu besarnya gaya tariknya. Oke, misalnya kita gambar matahari di sini. Oke, matahari ya. Oke, ini matahari. Wait, matahari atau bintang gitu ya, matahari. Kenapa kok matahari dan bumi itu tidak saling menempel? Padahal mereka punya gaya gravitasi yang sangat kuat. Oke, itu dibahas di hukum Kepler awalnya ya. Teman-teman udah pernah belajar hukum Kepler ya. Oke, mereka akan punya gaya tarik menarik. Oke, tarik menarik. Tapi kenapa tidak bersentuhan? Karena mereka punya bumi terutama ya. Jadi ini bumi. Karena bumi itu punya kecepatan, namanya kecepatan tangensial. Oke, kecepatan tangensial itu sama seperti contohnya em, barangkali anak asrama sering bermain-main dengan hanger. Ketika kita mutar hanger dengan telunjuk telunjuk kita, mutar hanger, kencang diputar di telunjuk, hangernya nggak akan terpental keluar ya, karena ada gaya gaya putar tangan kita dan kecepatannya. Oke, jadi sistemnya itu namanya centripetal force ya. Jadi centripetal, centri. Oke, jadi gaya sentripetal itu dihasilkan oleh gaya gravitasi dalam konteks planet ya. Oke, jadi bumi itu dapat mengitari matahari karena dia punya kecepatan dan punya gaya sentripetal. Gaya sentripetalnya yaitu gaya gravitasi itu sendiri. Sampai sini paham ya? Nah, hukum Kepler kita singgung sedikit, nanti akan kita bahas soalnya. Hukum Kepler ya, Kepler Law atau hukum Kepler itu ada tiga. Ada yang tahu pertama, Noval atau Valevi? Ada Belum yang belajar kali Kak? belum belajar? Iya, konteksnya Belum. astronomi ya. Mungkin akan lebih relate dengan anak-anak yang menyukai astronomi. Oke, ini ada yang baru join, Boas. Selamat datang. Ini kita sudah dalam kondisi merekam dan nanti silakan mengikuti materinya ya. Ini kita sedang menjelaskan materinya. Oke, dan hukum Kepler yang pertama bercerita tentang bahwa lintasan planet terhadap matahari, planet terhadap bintangnya, itu lintasannya elips. Sudah pernah dengar belum? Elips. Yang kedua, kalau kita punya lintasan elips pada sebuah planet, ini bintangnya, oke? Kita bintangnya warna orange. Terus ini planetnya di sini, oke? Nah, luas sapuan dia itu akan sama nilainya. Contohnya, misalkan awal dari sini planet menuju ke sini, titik sini ya, itu luas kan punya luasan nih, namanya juring ya. Juring atau apa ya namanya? Pokoknya punya luasan. Nilainya akan sama besar saat planet ini menempuh waktu yang sama ke sini. Nah, ini luasnya akan sama dengan yang ini. Itu nggak akan kita pakai sebenarnya. Cuman konsepnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini kita dilihat dulu. Yang ketiga itu adalah ada persamaannya nih. Jadi ketika kita punya sebuah bintang besar dan ada planet-planet mengitarinya, oke, lintasannya elips seperti tadi. Nah, nanti kalau kita bagi periode rotasinya, periode revolusinya ya, dibagi dengan jari-jari orbitnya, nilainya akan konstan. Oke. Jadi kalau ini bumi, di sini ada Mars ya. Mars juga sama persamaannya. Jadi kalau kita bagi periode putar Mars dengan jari-jari Mars terhadap bumi ya, ini berarti R ya, ini R juga. Itu nilainya akan sama, T kuadrat per R pangkat 3. Oke, sampai sini paham ya. Sekilas saja. Oke. Berikutnya kita akan bahas konsep satelit pada bumi. Oke, kita nggak akan bisa apa menikmati GPS kalau nggak ada satelit ya. Televisi dan sebagainya itu semuanya berasal dari citra satelit ya. Jadi kalau kita punya bumi yang sangat besar, oke, dia punya jari-jarinya R, oke. Nah kalau di sini ada satelit, nah satelit itu supaya nggak tertarik sama bumi, dia harus punya kecepatan
Tangensial, V. Paham ya? Misalkan dia berada pada ketinggian tertentu nih, H, dari permukaan bumi. Dia harus punya kecepatan V supaya dia bisa mengitari bumi. Nah, persamaannya adalah satelit dan bumi itu tarik-menarik dengan gaya F, yang nilainya G. Kalau ini M besar, ini M kecil. G M besar dikali M kecil per jarak antara mereka berdua, yaitu R kuadrat ya. Oke. Nah, gaya ini kita bisa samakan dengan gaya berat. Karena gaya tarik-menarik antar dua benda itu tak lain adalah gaya berat benda itu sendiri. Jadi gaya berat satelit. Gaya berat satelit kan mg ya. Massa satelit dikali gravitasinya. Ini kita bisa samakan tuh dengan persamaan ini ya. Jadi sama dengan F. Oke. Nah, F tadi itu kan gaya sentripetal. Kita bisa samakan juga dengan M V kuadrat per R. Lumayan unik karena ketiga persamaan ini itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pada orbital satelit, entah itu bulan, entah itu satelit buatan manusia dan sebagainya ya. Yang paling terkenal sekarang mungkin Starlink yang mengorbit paling rendah di 500 km, 500 km ya di atas permukaan bumi ya. Dia jauh di bawah satelit-satelit pada konvensional lainnya yang jauh di atas atmosfer apa? Jauh di atas permukaan bumi ya. Kalau Starlink makanya terlihat kasat mata ya ketika dia melintasi sebuah permukaan bumi. Gitu ya. Jadi gaya berat sebuah satelit akan sama dengan gaya tarik menariknya dengan bumi, akan sama juga dengan gaya sentripetalnya. Sentripetal itu massa dikali kecepatannya dibagi dengan jari-jarinya ya. Oke. Nah, kemudian ini persamaannya kita sudah punya beberapa ya. Jadi tadi persamaan pertama ini untuk hukum Kepler ntar kita pakai. Ini untuk satelit ya. Kemudian, oke, teman-teman perhatikan persamaan hukum Newton. Ini, saya punya pertanyaan simpel. Kira-kira kalau jarak antara kedua benda semakin besar, jarak antara kedua benda R-nya semakin besar, maka gayanya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil, Kak. Semakin Kecil. kecil. Decreasing ya, menurun. Maka kalau kita punya bumi lagi ya, oke, for example, kita punya bumi, kemudian kita punya benda di sini, jari-jari bumi R ya, oke. Kita punya benda di sini, maka dia punya gaya tarik-menarik dengan bumi, yaitu F, setara dengan mg. Paham ya? Nah, ketika benda ini kita naikkan ke ketinggian tertentu di sini, misalkan, oke, ketinggiannya H, berarti dia akan mengalami gaya gravitasi yang semakin kecil. Oke, persamaannya itu bisa pakai perbandingan. Jadi, massa benda dibagi gravitasi benda di permukaan, yang pertama dibagi dengan massa benda dikali gravitasi benda yang kedua ketika di sini, nilainya akan sama dengan, ini kan F ya, tadi ya, berarti F1, ya enggak, per F2. F itu tadi, G, M besar, M kecil, per R1 kuadrat, oke, dibagi G, M besar, M kecil, per R2 kuadrat. Oke, ini semuanya bisa dicoret nih ya. Ini bisa kita coret, G-nya, ya kan? Tersisa apa tuh? M-nya juga bisa kita coret. Jadi tersisa G1 perbandingan gravitasi pada titik 1 dan titik 2. Oke. Titik 1 di permukaan, titik 2 di ketinggian tertentu akan sama dengan ini pembagian pecahan artinya perkalian dibalik. Masih ingat ya? Jadi gimana cara nulisnya tuh? Ini naik ke atas ya. Jadinya R, oke, ini tinggal matematik saja. R kuadrat dibagi R1 kuadrat. Oke. Makanya nanti perbandingannya adalah, jadi perbandingan gravitasi pada suatu titik di permukaan bumi, persamaannya ini. Oke ya. R2 per R1. Kuadratnya kakak pindahin keluar. Itu diperbolehkan dalam matematika ya.
Aturannya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya masih sederhana sekali ya. Oke, ini materi-materi saja dari tadi ya. Jadi yang kakak merahin itu yang akan kita pakai persamaan-persamaannya ya. Dan ini nanti akan kita kirimkan ke grup, jadi tenang saja catatannya. Terakhir ya, paling terakhir. Kita akan bahas tentang, misalkan di sini ada planet ya. Oke, planet. Oke. Nah, di sini ada roket. Roketnya mau ke sana, V. Oke, ada kecepatan V. Kemudian roket dengan planet itu punya jarak, anggap aja R ya, R kecil ya. Oke. Nah, kita bisa menghitung berapa kecepatan minimal sebuah roket, satelit, atau apapun itu, supaya dia bisa terlepas dari gaya gravitasi. Oke, enggak? Jadi ada tuh satu titik, satu keadaan, di mana ketika kecepatan sebuah roket gede banget, dia nggak akan terpengaruh sama gravitasi planet tertentu. Jadi lepas begitu saja, gitu ya. Nah, syaratnya itu kita menggunakan hukum kekekalan energi. Ini sering banget keluar soal-soalnya. Jadi energi sebelum energi kinetik langsung aja itu akan sama dengan energi potensial. Oke. Tapi kita mutlakkan ya nilainya ya, karena energi potensial itu nilainya negatif ya. Oke, kita mutlakkan supaya positif. Energi kinetik itu kan setengah M P kuadrat sama dengan, ini M kecil, ini M besar. Oke. Energi potensial gravitasi itu persamaannya G, M besar, M kecil, atau M1, M2 per R kuadrat. Maka kita bisa mencari kecepatan lepas suatu roket supaya nggak terpengaruh gravitasi, yaitu V sama dengan 2G M besar, M kecil bisa coret ya teman-teman, correct, per R kuadrat. Maka kecepatan lepasnya akar dari ini semua, ya nggak? 2G M per R kuadrat. R-nya nggak kuadrat, by the way. Salah, nggak ada kuadrat R-nya. Oke, gini aja ya. Ini akan kita pakai nanti ya. Jadi kakak sudah mencoba menjabarkan, jadi semoga nanti bisa dipahami. Sudah, sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan? Saya ingin bertanya, Kak. Boleh, boleh, Pak Levi. Berarti energi potensial gravitasi itu mirip nggak dengan uh, pengenalan rumus yang Kakak awal tadi itu, Kak? Gimana? Hukum gravitasi Newton. Sama nggak? Oh, ada hubungannya, energi dan hukum gravitasi ya. Kak, teman-teman sudah pernah dengar energi potensial, rumusnya MG, MGH. MGH. MG ini apa? Gaya. Gaya. Gaya gravit ini sama nggak dengan ini? Coba tadi konteksnya mana? Ini, mg dengan f. Oke, f-nya bisa g mm per r kuadrat. Jadi kalau kakak pindahin, ini f kali h. Oke, maka energi potensial adalah f itu g, m besar, m kecil, per kalau jaraknya h, maka kita pakai h saja. H kuadrat Oh, dikali h lagi. Maka nanti hanya tinggal satu ya. Jadi mv siap. sama dengan, nanti hanya fleksibel, bisa diganti dengan R juga ya. GMM per itu energi potensial gravitasi. Ini konteks buat sebuah planet ya. Tapi kalau benda di permukaan bumi biasanya pakai yang ini saja. Ini udah paling lumrah ya. MGH gitu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas, Kak. Terima kasih. Aman ya. Oke. Dari rival Boas aman. Boas terdengar Aman suara Pak, kakak aman. ya? Aman ya. Terdengar. Oke.
Berarti yang belum datang dari SMA 1 Boyolali. Mungkin lagi gangguan sinyal atau apa ya. Oke, sekarang kita langsung poin saja. Yang paling menarik adalah latihan soal ya. Jadi sepaham apapun teman-teman dengan konsep fisika, kalau teman-teman nggak terbiasa bahas soal fisika, itu bakal trouble banget. Masalah anak SMA biasanya gitu. Saya tanya tuh, Kak, ini saya paham rumusnya, cuman ketika masuk soal gimana cara pakai rumusnya, gimana cara analisisnya, itu kebingungannya di situ biasanya. Makanya kita latihan soal agak lumayan banyak soalnya dan Kakak akan jelasin akan lebih mungkin sedikit lebih ngebut kali ya. Yang pertama, sebuah satelit mengorbit planet dengan jari-jari R dan periode T. Periode satelit lain yang mengelilingi planet tersebut dengan jari-jari 4R adalah oke. Ini terkait dengan periode dan jari-jari. T, R. Oke. Rumus apa tadi yang ada T dan R-nya? Hukum 3 Kepler. yang bunyinya T kuadrat per R pangkat 3. Hasilnya sama dengan benda lain. Jadi, kalau ini planet ya, planet tertentu, ini periode dan jari-jarinya. Maka ada satelit lain nih. Satelit lain juga akan sama nilainya. Oke. Jadi kita bisa kasih identitas T1R1, T2 per R2, pangkat 3, pangkat 2. Paham? Karena periodenya dengan jari-jarinya nilainya akan sama dengan pembagian periode dan jari-jari planet yang lain. Syaratnya mereka satu bintang ya. Oke. Mereka satu bintang. Jadi persamaan ini berlaku kalau buat bumi dengan Mars, Mars terus bumi dengan Jupiter, atau planet lain dengan bintang yang sama ya. Di persamaan hukum Kepler 3. Kita hitung aja langsung, berarti di sini aja. T1-nya itu di soal lihat T aja. T kuadrat. Terus R-nya, ya tetap R, buat kondisi awal ya. Kemudian satelit lainnya itu punya, apa itu? Jari-jari 4R. 4R pangkat 3 berarti berapa? 4R ya, pangkat 3. Nah, mau carinya T2-nya berapa? Oke. Maka kita bisa hitung nih. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per berapa tuh? 64. Pangkat 3, 6, 64. 64. R pangkat 3 ya. 3. R-nya bisa dicoret tuh. Jadi sisanya berapa tuh? 64 T pangkat 2, T kuadrat sama dengan T2 kuadrat. Kita akarkan biar kuadratnya hilang, maka T2 sama dengan akar 64 itu 8 ya. T. Gitu. Simpel itu. Coba bisa dilihat lagi. Ada yang mau ditanyakan? Masih aman, Kak? Aman ya. Oke, next. Agak cepat. Berikutnya, masih sama konteksnya. Ini hukum 3 Kepler masihan. Jari-jari bumi mengelilingi matahari R. Periodenya T. Maka jari-jari planet lain yang jari-jarinya itu R per 3, maka periodenya berapa? Berarti sama ya. Maka T bumi, kita T bumi T1 aja. Kuadrat per, ini bumi ya. Bumi itu kan T saja. T kuadrat per R pangkat 3. Ini kan, ini punya bumi, ini punya bumi. Oke. Nah, akan sama dengan punya planet lain. Planet lain itu punya R-nya, R per 3, maka per R per 3 kuadrat. Kita mau cari periodenya, maka T planet lain ya. Kita simbolkan TP boleh, planet gitu ya. Maka dapat nanti hasilnya berapa tuh? T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan, ini 3 paling bawah bisa naik ke atas. Jadi kalau teman-teman nemuin, ini kan per, terus ini per ya. Ini ada per lagi. Nah, per yang paling bawah, naik aja ke atas boleh. 3 pangkat 2, kok 3 pangkat 2? 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 berapa? 27. 3 pangkat 3, 27. 27 naik ke atas, jadi 27 TP pangkat 2 per R pangkat 3. Itu ya, itu tools matematikanya. Terus R-nya bisa kita coret, tersisa
Maka tersisa berapa itu? 1/27 T kuadrat sama dengan TP. Kita mau cari TP ya. Oke, TP yang mau kita cari. Maka kita akarkan akar 27 berapa tuh? Disederhanakan. 27 itu 9 kali 3 ya. Iya Kak, 9 kali 3. Akar 3 akar 3. Ya enggak? T. Gitu ya. Ada nggak hasil? Dirasionalin nggak berarti Kak? Di sini ya dirasionalkan. Kalau dirasionalkan berarti dikali akar 3 ya. Maka T akar 3 per 9 ya enggak? Ini dikali akar 3, ini dikali akar 3 ya. Sama dengan T. Ada jawabannya ya. T akar 3 per 9. Oke ya. A ya. T akar 3 per 9. Oke, rasanya clear. Ini nanti Kak kirim filenya, bisa dicoba. Kita skip dulu penjelasannya, karena sama dengan yang sebelumnya. Berikutnya, ini terkait dengan gaya tarik-menarik sebuah planet. Sebuah bintang ya. Dua bintang masing-masing masanya 4M dan 9M terpisah sejauh A. Kita bikin gambar biar mempermudah. Ini bintang, ini 4M. Oke. Sudah bintang lagi, lebih besar. 9M. Oke. Kemudian terpisah sejauh A. Oke. Jika planet berada di antara kedua bintang, planet tidak akan mengalami gaya gravitasi. Jadi di antara mereka ini ada bintang. Anggap di sini ya, titik planetnya di sini ya. Nah, ini. Yang warna orange saja. Nah, ini. Nah, ada suatu titik di mana harusnya kan bintang planet ini kan tertarik ke kiri ya. Tertarik ke kanan juga. Nah, gaya tarik antara benda 4M dengan benda 9M itu sama besar. Ibaratnya di sini tengah-tengah sini Boas. Boas di sini ditarik sama Valevi ke kiri, ditarik sama kakak ke kanan. Tapi tarikan kita sama gayanya. Maka Boas nggak akan gerak tuh, tetap di tengah karena gaya kita sama. Pertanyaannya model demikian juga. Jadi di mana letaknya ya supaya planet di tengah itu nggak merasakan gaya gravitasi. Berarti nanti F1 akan sama dengan F2. F1 yang gaya tarik oleh planet bintang 1, F2 gaya tarik oleh bintang 2. Gitu ya. Kita hitung pakai G, M, berarti ada M1, ada M2 ya. Berarti ini pakai apa itu? Ini 4M ya, maka langsung aja. 4M. Oke. G dikali 4M. Oke, dikali massa dari planet kecil ini. Anggap aja massanya, apa ya contohnya? Massanya M besar. Dibagi dengan, oke, jarak antara planet tersebut. Jadi kita punya jarak nih sekarang ya. Jarak antara, kita harus kasih label dulu nih. Ini ya. Nah, totalnya kan A. Maka salah satu harus kita jadikan X. Ini X, maka ini A min X ya. Ya enggak? Jarak antara dua planet ini itu X. Karena totalnya A, maka satunya A min X. Oke. Maka ini pakai X kuadrat. Karena F1, F2-nya sama G. M-nya itu 9M. Dikali massa planet dibagi dengan jarak mereka A min X. Min X kuadrat. Oke. Sekarang yang bisa dicoret ada banyak sekali. Ini bisa dicoret, M bisa dicoret, M bisa dicoret. Tersisa 4 dan 9. Oke. Maka 4 per X kuadrat sama dengan 9 per A min X kuadrat ya. Oke, nah. Kita bisa akarkan supaya kuadratnya hilang. Jadi akar ini berapa? 2 per X. Ya enggak? Akar 4 per X kuadrat itu 2 per X. Akar ini
3 per A min X. Oke. Kita kali silang, ini dikali ke sana, jadinya 2A min 2X sama dengan ini kali ke sana. Oke. 3X. Maka 2A sama dengan 5X. Maka maka X-nya 2 per 5A ya jawabannya. Maka jarak antara planet dengan 4M itu 2 per 5A. 2 per 5 itu 0,4 ya. Jadi 0,4 A. X-nya ya. 0,4 berarti yang ini ya. Banyak B ya. Oke, jadi kata kunci kita ini ya. Gayanya harus bernilai sama. Oke. Berikutnya, sama enggak? Ya, mungkin mending ini Mas ya. Nanti nomor sebelumnya bisa nyontoh soal yang ini ya. Mungkin waktu kita sangat terbatas. Kemudian suatu benda memiliki berat W pada permukaan bumi. Pada jarak 2 kali jari-jari bumi diukur dari pusat bumi, berat benda akan menjadi. Oke, kita punya bumi. Benda awalnya di permukaan bumi itu ya, di sini. Dia punya berat itu kan selalu ke pusat bumi, W. Nah, ketika benda itu jaraknya, ini kan jari-jari bumi kita anggap R ya. Nah, benda itu diangkat ke atas sini, ya, pada jarak 2 kali jari-jari bumi. Berarti jarak di sini itu ke bumi itu 2 R. Ya enggak? Berat benda menjadi berapa? Jadi dia akan punya gaya berat. Kita simbolkan W aksen ya. Berapa nilainya? Berarti pakai persamaan yang sama kayak tadi ya, perbandingan ya. Kita bisa pakai perbandingan W aksen per W sama dengan W itu tadi persamaannya sesuai dengan gaya ya, gaya gravitasi ya. Sama dengan lagi, gaya gravitasi itu adalah G dikali massa bumi dikali massa benda dibagi jaraknya kuadrat dibagi G massa bumi, massa benda per jaraknya kuadrat. Ya, ini bendanya aksen ya. Maka W aksen per W adalah G-nya sebenarnya bisa dicoret nih. Ini pembagian naik ke atas kan dibalik ya. Jadinya R kuadrat per R aksen kuadrat. Oke. Jari-jari bumi awal, jarak benda awal kan R ya. Jarak benda awal ke pusat bumi kan R. Maka ini tuh R kapital. Maka W aksen per W, R kapital kuadrat per, ketika dia dijauhkan jaraknya 2R. 2R kuadrat itu 4R. R-nya bisa coret. Tersisa 1/4 ya. Maka W aksen per W sama dengan 1/4. Maka W aksennya 1/4 W. 1/4 berarti ketika benda dinaikkan, gaya beratnya semakin kecil. 1/4-nya doang tinggal. Karena dia semakin jauh dari pusat bumi ya. Oke, jawabannya yang A. Ada pertanyaan teman-teman? Masih aman, Kak. Ya. Terakhir, ada soal yang sama lagi, nanti nomor ini. Nanti bisa teman-teman coba. Ini sama dengan soal yang ini ya. Kalau mau coba. Nah, sekarang soalnya tentang suatu roket dengan massa M diluncurkan meninggalkan bumi. Bila massa bumi M, jari-jari bumi R, dan G, maka itu konstanta gravitasi umum, maka kecepatan minimum yang dimiliki roket agar lepas dari gaya tarik bumi. Kecepatan minimum agar lepas dari tarik bumi. Pakai persamaan yang tadi ya. Energi kinetik sama dengan nilai mutlak energi potensial. Oke. Kinetiknya berarti setengah. Massa ini tadi apa yang di roket ya. Berarti massa roket dikuadratkan kecepatannya sama dengan energi potensial suatu planet itu G, M bumi, M roket dibagi R ya. Karena jarak mereka awalnya itu R. Oke.
Maka V-nya berapa tuh? V kuadrat sama dengan M-nya bisa kakak coret, tersisa 2G M per R. Maka V-nya akar dari itu semua ya. 2. Oke. Jawabannya yang C ya. Gampang sekali. Jadi gak sulit amat ya. Yang penting terbiasa aja. Nanti nomor terakhir juga sama ya. Kelajuan lepas benda. Nanti pakai persamaan yang sama dengan yang ini. Itu bisa dapat hasilnya. Oke ya. Kemudian nomor 20 tadi sudah dijawab. Nomor 19 pengerjaannya sama dengan nomor 20. Jadi teman-teman bisa try sendiri. Ini sudah kita jawab. Ini sama dengan soal sebelumnya, hukum 3 Kepler. Oke, gitu ya. Segitu saja. Sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan? Kak, Ya? kayaknya sama ya Kak. Ah, beda notasinya aja kayaknya. Kalau Calvin dengan pas kami belajar di listrik statis itu hukum muatan tuh sama ya Kak dengan hukum gravitasi Newton. Iya. Mungkin kalau anak meme itu keseringan pasti pernah lihat meme yang kayak gini. Eh, kolom kolom nyontek rumusnya Newton. Jadi memang persamaannya identik ya. Gaya listrik statis Fe itu K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. R kuadrat. Gaya gravitasi juga sama persamaannya. G M1 M2 per R kuadrat. Tapi konteks mereka benar-benar berbeda ya. Ini konteksnya muatan. Jadi mikro ya. Jadi atomik ya. Elektron itu kan kecil banget tuh. Ya. Kalau ini konteksnya itu eh, benda-benda makro, satelit, bumi, terus bintang dan sebagainya ya. Jadi sampai ke black hole juga bisa pakai persamaan yang terkait dengan ini gitu ya. Identik, cuman mereka tidak sama ya. Ya mirip emang sih, nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba mirip gitu. Ini dipelajari di kelas 12 semester kemarin, semester ini berarti ya, sebelum listrik DC. Berarti sekarang materinya Valevi sudah medan magnet, hukum Biot-Savart, Lenz, Faraday, terus itu ya, listrik AC ya sekarang. Harusnya sih Kak, tapi kami masih di listrik statis sekarang. Oh, oke, jauh ya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Di luar ini juga tidak masalah. Oke, jadi itulah ya tentang hukum gravitasi Newton ya. Jadi gravitasi itu mengubah total pandangan manusia kala itu. Abad ke-17, 18, kakak lupa, pokoknya tahun 1700-an atau 1800-an. Semenjak dikeluarkannya buku Newton ya. Newton banyak ngeluarin buku ya. Jadi Newton itu bukan hanya fisikawan, BTW. Dia juga matematikawan ya. Atau teman-teman kenal kalkulus, diferensial integral. Itu bapak kalkulus itu disebut itu bapak kalkulus itu julukannya Newton. Jadi mainan beliau nggak tahu apa ya, karena rumus-rumusnya banyak sekali yang dikeluarkan. Gitu. Saya kira sampai sini saja buat pertemuan kita. Dari tadi Valevi sudah, Rival aman. Rival kayaknya masih sakit-sakit, kakak juga masih pilek sekarang. Aman nggak Rival? Ya. Aman ya. Oke, Boas. Boas masih nyimak, Boas. Aman, Pak. Aman ya. Masih. Oke. Oke, sepertinya yang absen cuma dari SMA 1 Boyolali. Kayaknya emang masih ada kerjaan atau sinyalnya ya, karena di Solo juga hujan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir. Nanti bisa dicoba kerjakan soal yang tadi. Nanti kakak saya kirimkan semua untuk file-filenya dan jadi teman-teman bisa nonton ulang di YouTube. Nanti saya upload, termasuk nanti video pembelajarannya juga, pra materi juga nanti akan saya
upload di YouTube, di channel YouTube saya sendiri ya. Saya share ke grup. Itu saja, terima kasih banyak. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan fisika itu baru 4% yang diketahui ya. Kurang lebih dari seluruh ilmu yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Jadi kita hanya belajar segelintir dari apa yang ada di alam semesta. Jadi ini masih bagian kecil. Jadi bersantailah karena akan banyak hal yang dapat kita pelajari gitu ya. Terima kasih banyak. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Kak.